Halo semuanya, nama saya Joni Sano dengan NIM 067. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan hukuman mati untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, apa sih hukuman mati? Hukuman mati kan salah satu bentuk hukuman yang emang sangat kontroversial dan emang memicu perdebatan sengit di kalangan di masyarakat gitu. Di satu sisi, pendukung hukuman mati itu bilang kalau misalnya hukuman ini tuh berfungsi sebagai alat pencegah kejahatan yang menurut mereka tuh efektif dan bisa memberi keadilan pada pihak korban sama keluarga mereka. Mereka juga bilang kalau misalnya ancaman hukuman mati itu dapat menurunkan tingkat kejahatan. Menurut mereka kayak kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan dan terorisme itu bisa diturunkan dengan hukuman mati karena pelakunya itu bisa berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kriminal yang berujung pada hukuman paling berat ini. Nah, cuman di sisi lain juga penentang hukuman mati bilang kalau misalnya ada argumen-argumen yang bilang bahwasannya ada ketidakadilan dan risiko kesalahan dalam penerapan hukuman mati. Argumen paling utama itu kemungkinan terjadi kesalahan yudisial yang mengakibatkan eksekusi itu terhadap orang yang sebenarnya nggak bersalah. Sebenarnya banyak juga kasus-kasus di berbagai negara yang menunjukkan bahwa emang ada loh individu tuh yang dieksekusi namun kemudian emang terbukti ternyata nggak bersalah melalui bukti baru atau pengakuan dari pelaku yang sebenarnya. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya sistem hukum itu nggak selalu sempurna dan risiko membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah harga yang emang terlalu mahal itu menurut saya untuk dibayar. Nah, penentangan terhadap hukuman mati juga didasari pada pandangan bahwa sebenarnya hukuman ini tuh nggak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Karena hak ini kan dianggap sebagai hak paling dasar ya, yang nggak boleh dilanggar oleh negara apapun alasannya. Bahkan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti kayak Amnesty International itu secara konsisten mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia dengan alasan kalau hukuman negara itu nggak harus mencari alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan rehabilitatif gitu. Salah satu kelemahan utama hukuman mati itu juga risiko kesalahan yudisial yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang nggak bersalah ya kan. Sistem peradilan pidana itu meskipun dirancang untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, cuman nggak sepenuhnya kebal dari kesalahan. Faktor-faktor misalnya kayak kesaksian palsu, bukti yang salah, tekanan politik dan juga ketidakmampuan pembelaan dapat menyebabkan vonis yang salah. Ketika hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang gak bersalah, itu konsekuensinya menurut saya sangat tragis dan gak bisa diperbaiki lagi. Contohnya misalnya ada beberapa kasus di Amerika tuh ada namanya Cameron Todd Willingham. Tahun 1991 Willingham ini dihukum mati karena dituduh melakukan pembakaran yang menyebabkan 3 putrinya itu tewas. Selama persidangan, bukti yang digunakan untuk menghukumnya itu termasuk kesaksian ahli kebakaran yang kemudian dipertanyakan keabsahannya. Setelah Willingham dieksekusi tahun 2004, ternyata muncul nih analisis baru kalau misalnya kebakaran itu bukan dikarenakan suatu kesengajaan, melainkan suatu kecelakaan, dan gak ada bukti yang kuat kalau misalnya Willingham itu melakukan pembakaran dengan sengaja. Ini kan menggambarkan bahwasannya bukti forensik yang salah aja dapat menyebabkan hukumannya fatal dan Willingham sudah terlanjur tewas. Nah, kasus yang lain misalnya Timothy Evans, seorang pria Inggris yang dieksekusi tahun 1950 karena pembunuhan istri dan anaknya. Beberapa tahun setelah eksekusinya di Inggris itu ditemukan bahwasannya bukti pembunuhan tersebut sebenarnya dilakukan oleh tetangganya sendiri. Nah, dari bukti-bukti ini saja, ini menunjukkan bahwasannya ada kesalahan gitu dalam kasus peradilan itu sendiri. Dan kasus tersebut menjadi salah satu katalis utama bahkan di Inggris untuk menghapus hukuman mati pada tahun 1965. Sebab kesalahan ini kan menyoroti bagaimana pengakuan palsu atau kesalahan identifikasi itu bahkan bisa mengarah pada vonis yang salah dan eksekusi yang gak adil.
Nah, risiko-risiko kesalahan ini memperkuat argumen kalau hukuman mati itu sebenarnya tindakan yang terlalu final dan tidak dapat diubah lagi. Ketika seseorang itu udah dieksekusi, nggak ada jalan untuk memperbaiki kesalahan. Dan oleh karena itu, menurut saya, pendapat yang paling bagus adalah bahwa hukuman mati itu harus dihapuskan. Atau mungkin ya setidaknya ditangguhkan lah sampai sistem peradilan itu dapat menjamin bahwa kesalahan-kesalahan yudisial itu nggak terjadi. Tapi kan itu mustahil. Setiap menjalankan hukuman mati itu nggak hanya merusak kehidupan individu yang tidak bersalah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri. Dan konsep keadilan itu sendiri jadi rusak kalau misalnya pengaplikasiannya aja seperti itu. Jadi pembatasan kekuasaan pemerintah menurut saya adalah hal yang paling masuk akal itu dalam hukuman mati ini. Jadi pembatasan itu memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, menurut saya pembatasan kekuasaan ini ya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ya oleh pemerintah untuk menjalankan hukuman mati. Karena tanpa batasan yang jelas, ada risiko bahwa hukuman ini bisa digunakan secara sewenang-wenang gitu. Terutama dalam kasus-kasus politik atau mungkin juga kelompok minoritas. Karena dengan pembatasan yang tegas, kita dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan dalam mengambil hukuman mati itu kan didasarkan pada hukum yang adil dan prosedur yang transparan. Cuman juga kita tahu deh, pas kita flashback tadi, hukuman mati itu nggak sebenarnya memberikan suatu keadilan, malahan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum. Karena pada dasarnya suatu sistem yudisial itu belum pasti sempurna. Bahkan di negara maju seperti Inggris pun telah terjadi hal-hal yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu nggak efisien, karena nanti ketemu bahwasannya orang yang dihukum tersebut adalah orang yang tidak bersalah. Jadi pembatasan kekuasaan pemerintah ini menurut saya penting. Jadi untuk memastikan setiap individu itu kan mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum, yang pada akhirnya tuh memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Nah, perspektif hak asasi manusia juga penting, karena pembatasan kekuasaan pemerintah dalam menerapkan hukuman mati itu menurut saya esensial sekali untuk melindungi hak untuk hidup. Karena hak untuk hidup adalah salah satu hak dasar ya yang diakui secara universal, dan penerapan hukuman mati itu secara sembarangan juga merupakan pelanggaran sendiri terhadap hak untuk hidup. Jadi untuk membatasi kekuasaan pemerintah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan terkait hukuman mati itu benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, dengan demikian menurut saya argumen yang paling tepat mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah adalah dengan membatasi kekuasaan pemerintah sampai situ. Dia boleh menghukum, tapi juga rehabilitatif, dan hukuman mati tidak rehabilitatif. Dengan demikian hukuman mati harus dihapus. Jadi untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dibutuhkan suatu pembatasan kekuasaan bagi pemerintah dalam menjalankan hukuman mati. Nah, mengingat juga kan regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah juga didasari pada pandangan-pandangan masyarakat, maka menurut saya pemerintah juga memiliki suatu moral obligation untuk memberikan pandangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukuman mati. Begitu saja menurut saya. Sekian dari saya, Jani Ransano. Terima kasih.